Halo, ketemu kembali dengan saya Pak Frans, masih di channel Frans DL dengan timeline ikhlas berbagi rela memberi. Ini adalah channel pendidikan yang akan memberikan tips dan trik tentang pembelajaran matematika dan juga tutorial lainnya yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang lingkaran, yaitu menyelesaikan masalah berkaitan dengan lingkaran. Ada kurang lebih 4 soal yang akan kita bahas bersama. Soal nomor 1. Lala mempunyai 4 toples bekas yang sama ukurannya. Dia ingin menggunakannya sebagai tempat permen. Supaya bagus, Lala akan menghias tepi tutup toples itu dengan pita. Setelah diukur, garis tengah tutup toples itu 10 cm. Berapa panjang pita yang dibutuhkan Lala untuk menutup tepi 4 tutup toples tersebut? Nah, ini teman-teman, ini adalah soal cerita. Maka alangkah baiknya di langkah yang pertama, kita menuliskan seluruh informasi yang diketahui dalam soal, ya. Kita bisa tulis dengan D1. D1 di sini maksudnya diketahui. Nah, di sini diketahui ternyata setelah diukur garis tengah dari tutup toples itu 10 cm. Garis tengah itu sama dengan diameter. Jadi sama saja. Informasi yang pertama adalah diameternya 10 cm. Ya, jadi informasi yang pertama diameternya itu 10 cm. Lalu pertanyaannya, berapa panjang pita yang dibutuhkan? Ya, berarti D2-nya adalah panjang pita. D2 adalah ditanya, kemudian dijawab. Kita bisa simbolkan dengan D3, ya. Kita coba tuliskan. Dengan demikian panjang pita akan sama dengan apa? Kita coba melihat kondisinya. Di sini kita diminta untuk menghitung berapa panjang pita yang dibutuhkan Lala untuk menutup tepi 4 tutup toples. Berarti pita itu akan digunakan untuk menutup. Nah, tepi dari tutup toples ini. Nah, tepi ini ternyata sama dengan apanya lingkaran? Iya, sama dengan kelilingnya lingkaran. Ada berapa tutup toples yang akan dihiasi? Ada 4. Ya, ini adalah keliling lingkarannya ternyata. Ini kelihatannya ukurannya berbeda ya. Ini karena apa ya? Karena yang di belakang toples ini letaknya ada yang di belakang sehingga kelihatan lebih kecil dari yang di depan. Informasi awal bahwa ukurannya itu sama ya teman-teman ya. Jadi walaupun digambar kelihatan yang di belakang lebih kecil, sesuai informasi sebenarnya itu ukurannya sama. Nah, sekarang apa hubungan panjang pita dengan gambar yang ada? Ternyata panjang pita itu sama dengan keliling lingkaran. Ya, keliling lingkarannya ada berapa? Ada 4. Jadi panjang pita itu sebenarnya sama dengan 4 dikali keliling lingkaran. Nah, tinggal kita ganti ya teman-teman. Nah, keliling lingkaran sendiri itu kan ada 2. Bisa I kali D. Keliling lingkaran itu juga bisa 2 kali Pi kali R. Nah, rumus mana yang kita pakai? Iya, tepat sekali rumus yang pertama. Mengapa? Karena di soal diberikan informasi tentang ukuran diameter. Sehingga keliling lingkaran yang kita ambil rumusnya adalah Pi kali D. Ya, sehingga rumus ini bisa kita tulis menjadi 4 dikali keliling lingkaran. Ya, keliling lingkaran sendiri tadi adalah Pi dikali D. Tinggal kita gantikan teman-teman ya. Berarti akan sama dengan 4 dikali Pi. Pi itu ada 2 nilai. Itu bisa sama dengan 22/7
Kemudian pi bisa sama dengan 3,14. Nah, pertanyaan pi yang mana yang akan kita pakai pada kasus yang ini? Ya, yang kita ambil adalah pi yang kedua. Mengapa? Karena diameternya 10. Nah, 10 itu bukan kelipatan 7. Jadi untuk pi yang bernilai 22/7 itu kita pakai kalau jika informasi diameternya atau jari-jarinya adalah kelipatan 7. Nah, karena diameter di soal ini adalah 10 dan bukan kelipatan 7, maka pi yang kita ambil adalah 3,14. Ya, sehingga di sini menjadi 4 kali 3,14 lalu dikali diameternya 10 cm. Jadi dikali, teman-teman, ini adalah perkalian desimal ya, yang di belakang ini perkalian desimal dengan angka 10. Ini perkalian yang istimewa. Istimewanya bagaimana Pak Frans? Nah, jadi kita bisa menggunakan sifat ini. 10 itu kan ada satu angka di belakang 0. Berarti kalau kita buang nolnya, maka desimal ini akan bergerak ke kanan satu langkah. Ya, jadi kalau misalnya di sini 100 kita coret 2, berarti desimal atau komanya akan mundur, akan bergerak ke kanan 2. Nah, karena di sini nolnya 1, berarti desimalnya akan bergerak. Jadi dari 3 koma dia akan mundur ke belakang. Jadi kurang lebih di sini ya. Itu konsekuensi ketika kita mencoret nolnya pada perkalian. Sehingga bentuk itu menjadi 4 kali, karena ini kita coret 0 maka komanya akan mundur. Yang tadi 3,14 akan menjadi 31,4. Itu ya, 31,4 dikali 1. Jadi dikali 1 ya kita bisa abaikan. Nah, selanjutnya kita kalikan seperti biasa ya, kita kalikan 4 kali 4. 4 kali 4, 16. Tulis 6, ingat 1. Lalu 4 kali 1, 4. Kemudian tambah sisanya 1 sama dengan 5. Lalu 4 kali 3, 4 kali 3 itu 12. Lalu ingat teman-teman, ini adalah perkalian dengan desimal. Nah, desimal ini tadi adalah 31,4. Ada berapa angka di belakang koma? Ada 1 angka ya. Ada 1 angka di belakang koma. Maka hasilnya pun mengikuti ya, mengikuti ada 1 angka di belakang koma. Nah, hingga komanya adalah kita letakkan di depannya angka 6. Jadi hasilnya adalah 125,6. Kita bisa buat kesimpulannya ya. Jadi panjang pita yang dibutuhkan, yang dibutuhkan Lala adalah, tinggal kita tulis kembali hasil perhitungan kita, 125,6 apa? Nah, karena diameternya dalam sentimeter, maka panjang pitanya juga kita nyatakan dalam sentimeter. Jadi kesimpulannya adalah panjang pita yang dibutuhkan Lala adalah 125,6 cm. Kita lanjut ke soal nomor 2. Sebuah sepeda mempunyai roda dengan jari-jari 35 cm. Berputar sebanyak 5.000 kali. Jarak yang ditempuh oleh sepeda motor tersebut adalah berapa kilometer ya? Ini diberikan informasinya dalam sentimeter lalu diminta dalam kilometer. Oke. Kita seperti biasa menuliskan terlebih dahulu informasinya ya. Diketahui atau kita bisa tulis dengan D1. Apa yang diketahui? Di sini adalah jari-jari. Jari-jari itu apa simbolnya? R ya. Jari-jarinya adalah 35 cm. Berputar sebanyak itu kita anggap sebagai banyak putaran ya. Bisa kita simbolkan dengan BP. Banyak putarannya itu adalah 5.000 kali.
Oke, seluruh informasinya sudah kita tuliskan. Pada bagian D1 berarti sekarang D2. Apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah jarak tempuh ya, jarak yang ditempuh oleh sepeda motor tersebut ya. Jarak tempuh. Atau kita cukup simbolkan dengan J saja ya. Nanti kalau teman-teman belajar fisika ya atau IPA, jarak itu bisa disimbolkan dengan S, tapi untuk kesempatan kali ini kita menyimbolkan jarak itu dengan J. Lalu kita mencoba menjawab D3 ya. Jarak itu, jarak tempuh itu hubungan apa dengan yang diketahui dalam soal ini? Kita coba menganalisis ya. Di sini sudah ada gambarnya. Jari-jarinya mulai dari jari-jari 35. Jadi ini kurang lebih misalnya titik pusatnya ya, pas di as rodanya, kemudian ini adalah jari-jari. Lalu apa hubungan jarak tempuh dengan banyak putaran? Oke, perhatikan. Ban sepeda ini kan berbentuk lingkaran. Jadi misalnya Pak Frans kasih satu titik di sini, ya satu titik di sini, teman-teman bayangkan ketika sepeda atau roda sepeda ini bergerak satu kali, maka lintasannya, jadi dari titik ini dia bergerak kemudian kembali ke titik ini, maka lintasannya akan seperti ini kurang lebih jaraknya. Ya, jadi ini titik pertama, ini titik akhirnya. Jadi ini adalah jarak. Jarak untuk satu putaran. Ini jarak untuk satu putaran. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah jarak untuk 5.000 kali putaran. Nah, jarak ini itu sebenarnya sama dengan ini panjang lintasan atau sama dengan keliling roda ini. Ya, jadi untuk satu kali putaran itu sama dengan keliling roda. Ya, kali satu kali putaran. Berarti kalau 5.000 kali putaran itu sama dengan apa? Iya, sama dengan keliling lingkaran lalu dikali dengan banyaknya roda itu berputar. Itu akan sama dengan jarak tempuh. Ya. Oke, tinggal kita gantikan di sini teman-teman. Mulai dari keliling lingkaran. Nah, keliling lingkaran itu rumusnya ada dua ya. Keliling lingkaran itu kan bisa pi kali d. Lalu keliling lingkaran itu bisa 2 kali pi dikali r. Nah, di sini diberikan informasi adalah panjang jari-jarinya. Maka rumus yang kita pakai untuk soal yang ini adalah rumus yang kedua. Kita bisa tuliskan kalau begitu keliling lingkaran akan sama dengan apa? 2 dikali pi dikali r. Lalu dikali banyak putarannya adalah 5.000. Kita tuliskan di sampingnya saja ya. Nah, itu akan sama dengan akan sama dengan 2 lalu dikali untuk pi. Nah, pi kita perhatikan ukuran jari-jarinya ya. Jari-jarinya 35 cm. Pertanyaannya, 35 ini kelipatan 7 atau bukan? Iya, kelipatan 7. Berarti nilai pi yang kita ambil adalah iya, tepat sekali, yang kita ambil adalah 22/7, kemudian dikali R, R-nya adalah 35. Ya, lalu kita kalikan dengan banyak putarannya, kalikan dengan 5.000. Nah, setelah itu kita bisa sederhanakan ya. Sederhanakan 7 dengan 35. 7 dengan 35 bisa kita coret ya. 7 dengan 35. Ya, dibagi 7 itu sisa 1 pada bagian penyebut, pada bagian pembilangnya akan sisa 5. Nah, berarti sisanya apa? 2 dikali 22 dikali 5 dikali 5.000. Nah, ini teman-teman kalau kita hitung ya, 2 dikali 22 kemudian dikali 5 dikali 5.000. Ini gimana kita hitungnya ini? Ya, bisa 2 kali 22 dulu boleh. Jadi 2 kali 22 itu 44. Oke. Lalu dikali.
5 kali 5.000 ya, cukup dikalikan 5 dengan 5. 5 kali 5 itu adalah 25, kemudian ditambahkan nolnya ada 3. Nah, setelah itu tinggal kita kalikan 44 kali 25 ya, kita coba hitung. 44 dikali 25 ya, 5 kali 4 itu 20, berarti tulis 0, ingat 2. 5 kali 4 20 ditambah 2 22. Lalu 2 kali 4 8, 2 kali 4 8. Oke, kita jumlahkan, hasilnya 0 kita turunkan, lalu 2 tambah 8 10, 0 ingat 1, kemudian 2 tambah 8 10 tambah sisanya 1 jadi 11. Jadi hasil dari 44 kali 25 itu adalah 1100. Jangan lupa kita masih punya 3 angka nolnya, ini kita tulis kembali 1 2 3, masih dalam sentimeter. Mengapa? Karena jari-jari yang kita ambil itu adalah sentimeter. Padahal jarak yang diminta ya, itu dalam kilometer. Berarti yang sentimeter ini akan kita konversi ke dalam kilometer ya. Hubungannya apa? Oke, kita coba tuliskan. Mulai dari kilometer, terus hektometer, kemudian dekameter, lalu ada meter, kemudian desimeter, sentimeter, milimeter, kan gitu ya. Nah, hubungannya adalah dari sentimeter ini kita akan bawa ke kilometer. Ini berarti naik ya, naik berapa? Naik 1, 2, 3, 4, 5. Setiap kali naik bagi 10 ya, bagi 10, bagi 10, bagi 10, bagi 10, bagi 10. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 0. Berarti kalau kita mau menyatakan bentuk ini dalam kilometer, berarti 1 juta ya, ini 1.100.000 ini, 1.100.000 ini akan kita bagi dengan 50 atau dibagi dengan 100.000. Nah, setelah itu kita bisa sederhanakan ini. Pembilangnya ada 50, penyebutnya juga ada 50. Maka hasilnya adalah 11 bagi 1. Berarti kita akan dapat jaraknya 11 bagi 1, 11. 11 kilometer. Tinggal kita buat kesimpulannya. Jadi jarak tempuhnya jarak tempuhnya adalah 11 kilometer. Ya, tidak terlalu susah ya teman-teman ya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Sebuah kolam renang berbentuk lingkaran memiliki diameter 40 meter. Kolam tersebut dikelilingi jalan setapak selebar 1 meter. Luas jalan setapak itu adalah berapa meter persegi? Jadi ini kondisinya ada sebuah kolam berbentuk lingkaran. Lalu di tepinya kolam, di sekelilingnya kolam itu dibuat jalan setapak ya, jalan setapak. Kita diminta untuk menentukan berapa luas jalan setapak ini. Ya, kita coba tuliskan informasinya langsung di bagian gambar ini ya. Jadi misalnya pertama kita membuat untuk diameternya. Nah, ini adalah titik tengah. Ini adalah diameter kolam ya. Lalu tepi luar dari jalan ini itu ternyata bentuknya juga lingkaran ya. Berarti ini ada 2 lingkaran, yang kolamnya itu kita anggap sebagai lingkaran kecil, lalu bagian tepi luar dari jalannya itu kita anggap sebagai diameter yang besar. Jadi informasi yang pertama ternyata diameternya yang kecil ini itu sama dengan 40 meter. Ya. Di sini kita diminta untuk menghitung luas jalan. Nah, jalan ini kan kebetulan diapiti oleh 2 lingkaran. Jadi minimal kita juga akan menggunakan rumus luas lingkaran. Nah, luas lingkaran sendiri rumusnya apa? Iya, pi kali r kuadrat. Berarti kita membutuhkan ukuran jari-jari. Padahal di sini diketahui adalah ukuran diameternya. Berarti kita perlu menghitung jari-jari yang kecilnya ya.
Nah, kalau diameternya 40 berarti jari-jarinya 40 dibagi 2. Ya, 40 dibagi 2 berapa? Kan sama dengan 20. Oke. Sekarang kita coba menganalisis untuk lingkaran yang besar. Nah, ternyata di tepi kolam itu akan dikelilingi jalan setapak yang lebarnya 1 meter ya. Jadi lebarnya itu 1 meter. Jadi kurang lebih ini jalan setapaknya ke sini lebarnya 1. Oh, kurang kelihatan ya. Kita coba ganti warna. Misalnya ganti warna hijau. Mudah-mudahan lebih terang. Nah, ini jalan setapaknya ukurannya 1. Kemudian ini juga ukurannya 1. Oke. Berarti dari tepi ya, tepi sebelah kiri ini ke tepi sebelah kanan itu menjadi diameternya lingkaran yang besar. Diameternya berapa? Nah, tinggal kita jumlahkan. Tepi kiri ini 1, jadi semua ini 1 ya, lebarnya itu selalu 1. Nah, yang ini adalah 1 meter, kemudian kolamnya sendiri adalah 40, tepi kanannya 1, jadi tinggal dijumlahkan ya. 1 tambah 40 ditambah 1. Berarti ini adalah diameter untuk lingkaran yang besar. Sama dengan 1 tambah 40 tambah 1. Sama dengan 42. Nah, karena nanti kita akan menghitung luas, kita butuh jari-jari. Berarti jari-jari lingkaran besarnya akan sama dengan 42 dibagi 1. Sama dengan 20. Nah, sekarang kita akan menghitung luas jalan. Ya, pertanyaannya apa hubungan antara lingkaran besar, kemudian lingkaran kecil, ada kolam, ada jalan setapak, hubungannya apa? Coba Pak gambarkan dalam ilustrasi seperti ini, teman-teman. Jadi yang hijau ini adalah jalan yang akan kita hitung, kemudian yang berwarna agak kebiruan ini adalah kolamnya. Jadi untuk mendapatkan jalan ini sebenarnya adalah sama dengan apa? Jadi luas jalan itu sama dengan luas lingkaran besar, lalu kita hilangkan ya, kita hilangkan kolamnya, kita hilangkan luas lingkaran kecil ya. Jadi bayangkan kalau lingkaran besar ini kita buang kolamnya, buang lingkaran kecil, maka yang nampak hanya yang gambar warna hijau. Ya, jelas ya. Jadi kita buang. Nah, itu sama dengan luas jalan. Artinya apa? Luas jalan ya, luas jalan itu akan sama dengan, kita ganti ke warna merah lagi biar lebih terang. Berarti luas jalan itu sebenarnya luas lingkaran besar kemudian dikurangi luas lingkaran yang kecil. Nah, tinggal kita gantikan luas lingkaran besar berarti sama dengan apa? Pi dikali R kuadrat, karena yang kita hitung adalah lingkaran yang besar, maka jari-jari yang kita pakai adalah jari-jari lingkaran yang besar. Ya, lalu dikurangi luas lingkaran kecil juga sama rumusnya. Pi kali R kuadrat, karena ini adalah lingkaran yang kecil, maka jari-jarinya yang kita ambil untuk jari-jari lingkaran yang kecil. Nah, selanjutnya kita akan melihat nilai pi, teman-teman. Ingat, pi sendiri ada 2 nilai ya. Pi itu bisa 22/7 kalau jari-jarinya kelipatan 7, atau pi bisa 3,14 kalau jari-jarinya bukan kelipatan 7. Oke, kita lihat untuk jari-jari besarnya. Jari-jari lingkaran besar 21. 21 itu kelipatan 7 atau bukan? Kelipatan 7, berarti pi yang kita ambil adalah 22/7. Jadinya 22/7 dikali jari-jari lingkaran besar itu adalah 21. Berarti dikali 21 kuadrat. Dikurangi untuk yang kedua lingkaran kecil, pi-nya berapa? Apakah 22/7? Nah, kita lihat jari-jarinya. Ternyata jari-jari lingkaran kecil itu 20. Dan 20 itu kan bukan kelipatan 7. Berarti untuk lingkaran kecil, pi-nya yang kita ambil adalah 3,14. Jadi pi kita ganti dengan 3,14, lalu dikali R yang kecil
ya, jari-jari lingkaran kecil adalah 20, jadi dikali 20 kuadrat ya. Nah, bentuk ini kita bisa tulis menjadi 22/7, lalu dikali 21 kuadrat, kita bisa jabarkan jadi 21 kali 21, kemudian kurang 3,14 kali 20 kuadrat, ini kita bisa jabarkan jadi 20 kali 2. Selanjutnya akan kita coba sederhanakan ya. 7 dan 21 ini bisa disederhanakan. Kita bisa bagi dengan 7. 7 bagi 7 itu 1, kemudian 21 bagi 7, 3. Maka yang bagian yang ini akan sisa 22, lalu dikali 3, kemudian dikali 21, lalu dikurangi. Nah, ini ada 20 kali 20, berarti ada 20 ya, dikali dengan bilangan desimal 3,14 ya. Prinsipnya sama ya, prinsipnya sama ya. Oh, ini 3,14 ini. Kita hapus dulu. Ini mestinya dikali 3,14. Oke. Jadi prinsipnya sama, perkalian dengan 0 ada 2 0. Oke. Berarti komanya akan mundur ke belakang 2 kali ya, akan ada di belakangnya 4. Oke, dengan 20 itu bisa kita coret sebagai penggantinya. Jadi kita coret 20, komanya akan mundur di belakangnya 4, akan jadinya 314, lalu dikali 2 dikali 2 atau dikali 4 langsung ya. 2 kali 2 kan 4. Nah, nanti teman-teman bisa hitung 22 dikali 3 dikali 21 itu kurang lebih sama dengan 1386. Lalu dikurangi 314 dikali 4 itu kurang lebih sama dengan 1256. Nah, setelah itu tinggal kita kurangi. Ini kan bilangan 4 angka, Kita mulai kurangi bagian belakang, satuannya. 6 kurang 6 itu 0. Kemudian 8 dikurangi 5 ya, 8 kurang 5 itu sama dengan 3, lalu 3 dikurangi 2 itu 1 ya, lalu 1 dikurangi 1 0, jadi tidak perlu ditulis. Nah, ternyata kita dapat luas jalan itu sama dengan 130. Ini adalah luas jalannya. Nah, tinggal kita buat kesimpulan. Jadi luas jalan setapak itu sama dengan 130 meter persegi. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk pembahasan nomor 3. Kita coba lihat ke soal terakhir. Sebuah taman berbentuk lingkaran dengan diameter 56 meter. Akan ditanami rumput. Nah, harga rumput adalah Rp7.500 per meter persegi. Biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli rumput adalah, kita tuliskan informasinya ya. Informasinya yang pertama diketahui atau D1, ukuran diameternya ya. Ukuran diameternya itu sama dengan 56 meter. Nah, karena di sini rumputnya ditanam di sekitar membentuk lingkaran, berarti pasti ada hubungan dengan luas lingkaran dong ya. Luas lingkaran itu kan adalah pi r kuadrat, pi kali r kuadrat. Jadi kita butuh informasi jari-jarinya. Berarti kalau diameternya 56, maka jari-jarinya sama dengan 56 dibagi 2, sama dengan 20. Lalu berikut ada harga rumput ya. Harga rumput kita singkat saja, misalnya HR-nya ya. HR ini bukan THR ya. Kalau THR tunjangan hari raya, ini HR, harga rumput maksudnya. Harga rumputnya adalah Rp7.500 per meter persegi. Jadi Rp7.500 per meter persegi. Lalu yang ditanya adalah biaya ya, berarti D2.
D2 itu sama dengan biaya. Nah, biaya bisa kita simbolkan dengan B ya, ambil huruf depannya. D3 ya, kita coba jawab. Biaya sama dengan apa ya? Kita coba analisis. Ini adalah sebuah taman berbentuk lingkaran. Lalu di dalam taman ini akan ditanami dengan rumput supaya bisa kelihatan lebih keren, lebih hijau, ya lebih asri. Dengan biaya Rp7.500 per meter persegi. Jadi teman-teman bayangkan rumput itu akan ditanam di dalam ini. Ini berarti sama dengan apanya lingkaran? Bagian apanya lingkaran yang di sini? Ya, iya sama dengan bagiannya luas lingkaran. Lalu setiap meter persegi itu dikenakan biaya rumputnya 7.500. Berarti untuk seluruh area ini ya, berapa harga rumputnya? Berarti luas lingkaran dikali dengan harga rumputnya. Ya, jadi biayanya akan sama dengan luas lingkarannya. Mengapa? Karena rumput itu akan ditanami di seluruh area lingkaran ini, lalu dikali dengan biaya rumput per meter persegi. Nah, sekarang tinggal kita ganti rumusnya luas lingkaran. Kita tulis di sebelahnya saja. Berarti biayanya sama dengan, luas lingkaran rumusnya adalah Pi kali R kuadrat. Pi dikali R kuadrat lalu dikali dengan harga rumputnya. Nah, tinggal kita analisis kembali. Pi yang kita ambil yang mana? Apakah 22/7? Atau Pi yang kita ambil itu adalah 3,14. Tergantung nilai jari-jarinya. Nah, ternyata jari-jarinya 28. Nah, pertanyaannya apakah 28 ini kelipatan 7? Iya, berarti Pi yang kita ambil adalah 22/7. Kita gantikan Pi dengan 22/7, lalu dikali jari-jarinya adalah 28. Berarti jadi kali 28 kuadrat, kemudian dikali harga rumputnya adalah 7.500. Nah, 28 kuadrat ini kita jabarkan, maka akan jadi sama dengan 28 dikali 28 lalu dikali 7.500. Nah, 7 dan 28 kita bisa sederhanakan ya, kita bagi 7, penyebutnya sisa 1. Lalu pada pembilang 28 dibagi 7 akan sama dengan 4. Berarti yang tersisa akan sama dengan apa? 22 dikali 4 lalu dikali 28 kemudian dikali 7.500. Nah, ini memang angkanya banyak, teman-teman harus tekun menghitung ya. Jadi kalau kita hitung ini 22 kali 4 kali 28 kali 7.500 itu kurang lebih akan sama dengan 18.480.000. Ini adalah biaya yang dibutuhkan untuk menanami area ini ya, area yang berbentuk lingkaran ini dengan rumput yang berharga kurang lebih Rp7.500 per meter persegi. Jadi tinggal kita buat kesimpulan. Jadi biaya yang dikeluarkan itu adalah 18.480.000 rupiah. Jadi kurang lebih seperti itu untuk pembahasan 4 soal yang berkaitan dengan bagaimana kita menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan lingkaran. Terima kasih sudah menyimak video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Seperti biasa, jika suka boleh jempol ke atas, tidak suka boleh jempol ke bawah. Tuliskan komentar kalau ada pertanyaan di kolom komentar. Aktifkan loncengnya supaya selalu mendapatkan update terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Terima kasih.
Tetap jaga kesehatan, Tuhan memberkati.